Ada sebuah program raksasa yang digadang-gadang bisa mengubah wajah 80.000 desa di seluruh Indonesia. Namanya Koperasi Merah Putih. Nah, dalam beberapa menit ke depan, yuk kita bedah bareng-bareng, kita lihat intinya gimana sih cara kerja program super besar ini. Oke, kita langsung ke angkanya aja ya. 80.000. Wow, itu bukan angka sembarangan. Itu jumlah unit Koperasi Merah Putih yang rencananya bakal dibangun. Bayangin aja, satu di setiap desa dan kelurahan di seluruh negeri. Ini skalanya gila-gilaan, beneran masif. Jadi, ini bukan cuma program biasa ya. Ini benar-benar salah satu program ekonomi perdesaan terbesar dalam sejarah kita. Tujuannya apa? Ya untuk merombak struktur ekonomi. Geser pusatnya dari kota kembali ke desa. Nah, supaya gampang, kita bakal fokus bedah intinya. Gimana cara kerjanya? Apa sih tujuan utamanya? Dan yang paling penting, dampaknya buat kita semua apa? Oke, bagian pertama, mega proyek koperasi nasional, membangun ekonomi dari desa. Jadi gini, program ini tuh nggak muncul tiba-tiba. Ini sebetulnya adalah implementasi dari amanat konstitusi kita. Pasal 33 UUD 1945 yang bilang ekonomi itu harusnya usaha bersama. Nah intinya koperasi ini diposisikan sebagai pilar utama. Tujuannya jelas banget, membangun ekonomi dari akarnya, ya dari desa. Terus, apa sih sebenarnya Koperasi Merah Putih itu? Coba deh, lupain dulu bayangan koperasi lama yang mungkin cuma kita kenal buat simpan pinjam. Ini beda banget. Anggap aja ini semacam one-stop shop modern. Pusat ekonomi terpadu buat semua kebutuhan utama masyarakat di desa. Nah, pertanyaannya kan, gimana caranya pemerintah bisa wujudin proyek segede ini dalam waktu secepat itu? Jawabannya ada di sini, di 3 aturan kunci yang diterbitkan barengan. Ini semacam landasan hukum super kuat yang memang dirancang buat ngebut. Coba kita lihat pembagian tugasnya, ini rapi banget. Pertama, ada Perpres, ini ngurusin pembangunan fisiknya, gerai, gudang, dan lain-lain. Terus ada Inpres, ini ibarat dirijennya, yang ngasih perintah ke 18 kementerian buat gerak barengan. Terakhir, Kepres, ini yang ngebentuk Satgas sebagai eksekutornya di lapangan. Jadi, semuanya udah diatur, arsitektur regulasinya benar-benar terintegrasi. Jadi, poin pentingnya apa? Ketiga aturan ini tuh nggak jalan sendiri-sendiri. Mereka saling ngunci, kayak gigi roda yang bergerak bareng. Tujuannya cuma satu, babat semua jalur birokrasi yang ribet, biar program ini bisa langsung tancap gas tanpa ada hambatan hukum sama sekali. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang seru nih. Wajah baru koperasi modern. Kenapa dibilang bukan sekedar simpan pinjal? Nah, kita akan lihat apa sih yang bikin koperasi ini beda banget dari yang dulu-dulu. Coba lihat deh layanannya, ini jauh banget dari sekedar urusan duit kan. Ada gerai sembako buat kebutuhan sehari-hari, ada simpan pinjem buat modal usaha, bahkan ada klinik dan apotek desa juga. Dan yang ini penting banget, ada gudang dan cold storage alias ruang pendingin. Ini supaya apa? Supaya hasil panen petani nggak cepet busuk. Wah, ini sih beneran pusat layanan komunitas yang super lengkap. Nah, tabel ini nunjukin lompatannya secara jelas. Kiri, koperasi tradisional, fokusnya cuma satu, operasinya manual, jangkauannya ya lokal aja. Sekarang lihat kanan, Koperasi Merah Putih, multifungsi, semuanya dikelola digital, terhubung secara nasional, dan ini yang paling krusial, didukung infrastruktur fisik beneran, kayak gudang sama gerai tadi. Dan ini dia nih, kunci modernisasinya. Coba bayangin, semua 80.000 unit itu nyambung ke satu command center nasional. Maksudnya apa? Artinya semua transaksi, semua kondisi keuangan bisa dipantau langsung, real time. Ini sih lompatan gede banget soal transparansi dan tata kelola, jadi lebih susah buat main-main. Oke, modelnya udah kebayang ya. Sekarang pertanyaan paling penting. Terus manfaat nyatanya buat warga apa? Nah, ayo kita lihat dampak ekonomi dan sosialnya. Langsung ke dampak pertama, dan ini yang paling kelihatan. Lapangan kerja. Sekitar 500 juta. Gede banget kan? Hitungannya gini, tiap unit itu butuh sekitar 5-6 pekerja lokal. Coba kaliin aja sama 80.000. Artinya, ada 500 juta pekerjaan baru di desa. Yang bikin orang nggak perlu lagi jauh-jauh merantau ke kota. Ini bisa jadi rem buat arus urbanisasi. Nah, ini salah satu tujuan yang paling strategis. Kita semua tahu kan, selama ini petani sering banget kejepit sama tengkulak. Harga jual hasil panennya ditekan serendah-rendahnya, tapi giliran kita beli di pasar, harganya udah tinggi. Nah, dengan punya gudang dan logistik sendiri, koperasi ini bisa langsung motong rantai itu. Beli langsung dari petani dengan harga yang lebih adil, terus jual ke warga dengan harga yang lebih terjangkau. Win-win solution. Oke, idenya bagus, dampaknya kelihatan keren. Tapi pertanyaannya pasti ini, duitnya dari mana? Proyek segede ini butuh dana yang nggak sedikit kan? Jawabannya adalah keroyokan.
Dananya itu campuran dari berbagai sumber. Ada dari pusat lewat APBN, dari pemerintah daerah lewat APBD, dan bahkan dari desa itu sendiri lewat APBDes. Plus, ada juga sumber lain yang sah. Jadi ini beneran gotong royong, semua tingkatan pemerintah ikut turun tangan. Nah, ini bagian yang paling cerdas menurut saya. Lihat deh siklusnya. 20% dari pendapatan koperasi itu nggak lari kemana-mana, tapi balik lagi masuk ke kas desa, ke APBDes. Artinya apa? Simpel aja. Makin untung koperasinya, ya makin kaya juga desanya. Ini nggak bentuk siklus ekonomi yang sehat, yang muter terus di level lokal. Oke, rencananya emang kelihatan bagus banget, tapi ya namanya juga proyek raksasa, pasti ada tantangannya. Nah, di bagian terakhir ini kita coba lihat peta jalannya gimana, dan apa aja sih kira-kira rintangan yang bakal dihadapi? Peta jalannya, wow, ini ambisius banget. Coba lihat, awal 2025 regulasinya terbit. Pertengahan 2025 programnya diluncurkan, dan targetnya akhir 2026 semua 80.000 unit itu udah harus jalan semua. Ini nunjukin kalau pemerintah mau program ini berjalan super cepat. Tapi, kita juga harus realistis. Tantangannya nggak main-main. Pertama, nyari lahan yang pas di 80.000 lokasi itu bukan hal gampang. Kedua, nyiapin orang-orangnya, SDM yang ngerti manajemen modern. Ketiga, gimana caranya biar nggak tumpang tindih atau malah saingan sama BUMDes yang udah ada. Dan yang paling krusial ya ini, ngawasin duitnya. Dana segede ini pengawasannya harus super ketat biar nggak bocor. Pada akhirnya ya semua kembali ke pertanyaan ini. Mampukah program ini jadi pilar ekonomi baru Indonesia? Kalau kita lihat di atas kertas, wih, potensinya luar biasa. Skalanya besar, regulasinya disiapin, modelnya modern. Tapi kita semua tahu, kuncinya selalu ada di eksekusi, di lapangan. Apakah ini beneran bisa jadi fondasi ekonomi baru kita yang kuat, yang dimulai dari desa? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.